Perlihatkan nenek gua juga. Bisa menjawab salam kami. Pak, tolong Pak, bantu Pak. Dendam bisa sirna karena cinta. Dia rela menyerahkan diri kepada ayahandanya. Aku cinta padamu, belahlah dadaku. Demi cintanya padanya, dia rela menyerahkan hatinya. Hatinya kayak Iya. Dia sendiri yang memintanya. Oh iya? Biarkan ragaku di kerajaanku, hatiku ikut bersamamu di kerajaan. Sebenarnya itu yang terjadi. Sabar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini saya dan Panglima Langit ada di sebuah lokasi di wilayah Kabupaten Madiun, tepatnya di Kecamatan Saradan, di tengah hutan yang namanya Hutan Mangiran. Di tengah hutan ini ada sebuah situs yang dinamakan Situs Mangiran. Konon kabarnya situs ini ada hubungannya dengan Ki Ageng Mangir, seorang tokoh sejarah yang sangat legendaris, Panglima. Ya. Jadi sebagian masyarakat Jawa bahkan mengakui beliau adalah sebagai seorang pahlawan. Dan seperti apa sih kisah sebenarnya tentang beliau dan apa yang bisa diteladani dari beliau, nanti kita akan ungkap melalui proses mediumisasi. Namun sebelumnya kita akan undang penjaga dari situs ini untuk memberikan keterangan tentang sejarah tempat ini. Pak Joko, monggo Pak. Selain Pak Joko sebagai penjaga dari situs ini, kita juga dikawal dari Babinsa, yaitu Pak Jadi. Monggo Pak, dengan Bapak satunya, monggo berdua, Pak Sulino. Ya, alhamdulillah kita juga dikawal dengan tim keamanan. Ini adalah wilayah Bapak Babinsa Pak Sulino. Dan beliau adalah Pak Jadi, temannya Pak Sulino. Nah, Bapak gimana kesannya kita mengadakan kegiatan di sini, Pak? Ya, saya sangat terima kasih. Wilayah saya dihadiri dengan tim Mata Langit. Saya selaku Babinsa wilayah sini tadi dengar informasi langsung menuju ke lapangan, sehingga ternyata saya cek kebenarannya, ya betul ada seperti ini, begitu Mbak. Dan kami kan datang ke sini untuk mengungkap sejarah ya Pak, karena bagi kami sejarah itu penting untuk pembelajaran bagi generasi sesudah kita. Nah, kadang-kadang kan kita sering melakukan pengungkapan di daerah lain Pak, sedangkan saya kan asli Madiun, kenapa nggak daerah saya sendiri diungkap sejarahnya gitu Pak. Awalnya begitu, dan alhamdulillah kami mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Bupati Madiun, Bapak Kajimbing panggilannya itu. Nah, kalau Pak Jadi, saya ingin tahu apa yang Bapak ketahui tentang situs di tempat ini? Kalau saya pribadi kurang paham, tapi saya mengikuti channelnya
Mata Langit Nah, itu. berarti beliau ini subscriber Mata Langit dan ada laporan tadi ada tim Mata Langit. Wah, kemana? Langsung dikejar ke sini. Apa yang membuat Bapak ingin mengejar Panglima Langit sampai ke sini? Ya kebetulan saya ngefans sama Panglima. Waduh. Gimana pun caranya saya kejar, insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah diberi Jalan ketemu, ya, akhirnya ketemu. berjodoh gitu. Alhamdulillah. Walaupun tadi di perjalanan mungkin macet, Mbak Lesti. Syukur alhamdulillah bisa ketemu sama Panglima gitu. Apa sih yang membuat Bapak itu ngefans gitu sama Mata Langit dan jadi subscriber? Kalau menurut pribadi saya suka yang mistis gitu loh. Akan tetapi saya juga nggak paham tentang mistis, tapi saya suka aja gitu loh. Ngefans aja kebetulan sama Panglima, kebetulan yang ini panjenengan gitu Mbak Lesti. Satu pertanyaan lagi, apa yang membedakan Mata Langit dengan channel misteri yang lain? Ya menurut kalau Bapak? Menurut saya semua sama sih, cuman kan saya punya ini sendiri gitu Mbak Lesti sama Panglima. Kurang tahu juga saya gitu. Ada magnetnya? Ya seperti itu, kayak ada kontak gitu. Oh gitu ya. Tapi kurang paham juga saya. Iya. Seperti itu. Itu kayaknya bisa diungkap untuk episode berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, baik kita kembali ke Pak Joko. Ya, Pak Joko sudah berapa lama menjadi penjaga dari situs ini, Pak? 14 tahunan dari tahun 2007. Oh, 2007. Bisa diceritakan Pak, ini situs Mangiran ini apa Pak? Apakah benar sebuah petilasan dari Ki Ageng Mangir? Ya menurut cerita dari masyarakat memang itu dulu bekas petilasan Ki Ageng Mangir. Cuman dari penelitian hasil arkeolog kemarin bekas pemukiman kuno dari abad ke-9 sampai 17. Itu yang terdapat di sini ada menurut batu bilang, artefak-artefak, keramik Cina. Terus apa batu bilang? Ya, meja batu altar, terus apa itu keramik Cina, terus struktur bata, terus sendang, makam Syekh. Oh, ada sendang juga? Iya. Oh, ada makam. Itu semua ada di wilayah ini? Ya, di situs Mangiran. Oh, kalau gitu kita nanti bisa lihat ke sana ya, Pak? Bisa. Panglima bagaimana? Apakah kita langsung menuju ke sana atau Panglima pantau dulu energinya? Langsung aja dulu ke sana. Sambil Panglima baca situasi sini Boleh. Saya sampaikan ke Sobat Mata Langit. Atau boleh diceritakan apa gitu keunggulan tempat ini gitu Pak, yang Bapak ketahui gitu. Keistimewaannya? Keistimewaan yang sehingga ada daya tarik tersendiri untuk orang berkunjung kemari. Menurut teman-teman saya itu merasa dia itu tentram, ayem gitu kalau masuk Di sini? Iya. Oh. Apa benar di sini ada pemakaman Syekh? Ya ada. Oh, itu berarti kuburannya ya gitu? Ya. Oh, kuburan. Itu Syekh siapa namanya? Saya Ismail. Nah, beliau itu siapa? Apakah pada zaman dulunya itu seorang ulama besar yang Itu menyebarkan terakhir agama? yang singgah di sini. Kan situs ini kan apa itu kehidupannya nyambung, Mbak. Jadi dari ini nyambung ke toko ini, toko ini terakhir saya Ismail. Berarti artinya di sini dulu ada kehidupan ya Pak? Ada. Ada pemukiman penduduk gitu Ada. ya. Tapi kenapa tiba-tiba jadi berubah jadi hutan lagi ya? Dan mungkin ya zaman Belanda. Oh, perjalannya waktu ya? Iya, Belanda waktu. Perjalannya waktu. Tadi Bapak bilang beliau petilasan terakhir dari Syekh Ismail. Artinya petilasan atau makam sebenarnya? Makam. Maksudnya berarti yang menduduki yang pernah tinggal di sini terakhir itu saya Ismail. Pernah tinggal dan akhirnya mengakhiri di akhir hayatnya di sini. Iya. Apalagi Panglima yang ingin ditanyakan sebelum Udah kita sih. melihat lokasi? Sambil kita jalan, Oh, baik. kita lihat. Nah. Yuk, kita boleh masuk Pak. Monggo. Kalau Bapak sendiri sebagai penjaga di sini, pernah nggak ada pengalaman mistis gitu Pak? Kalau saya cuman angin-angin tuh hujan tapi nggak kehujanan. Hah? Kelilingnya itu hujan tapi tengahnya nggak kehujanan. Wow, Panglima, Gimana? kata Pak Joko ada pendopo di situ. Waktu itu kiri kanannya hujan tapi yang pas bagian pendopo itu sendiri nggak kehujanan. Oh. Pintu sini saya mendengar suara macan tadi ya. Oh iya ya. Aung gitu kan tadi di depan sini saya lihat ada 2 penjaga dan saya melihat ada Syekh bersorban putih. Pak,
Dia biasanya dulu tuh menunggangi macan gitu. Jadi tunggangannya macan. Mungkin kalau sekarang kan orang suka nunggang kuda, kalau ini dia nunggangannya macan. Macan putih. Tadi situ udah disambut, sebenarnya saya dengar suara aumannya ya di sini. Terus apa lagi yang terlihat oleh Panglima? Ada seseorang berjubah putih juga, sangat tinggi, mungkin hampir setinggi pohon ini. Wow. Itu tinggi sekali gitu. Sorbannya aja tuh panjang banget, kelihatan di sini ya. Ada terlihat kan nenek tua juga? Enggak, kalau di sini nggak apa-apa, Mas. Ya tahan Pak, tahan Pak, kejar Pak. Mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya lari ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Soalnya banyak duri. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam kami. Sudah dikuasai makhluk astral. Bisa menjawab salam kami. Pak, tolong Pak, bantu Pak. Tahan. Kejar Pak. Tahan aja. Jangan dipilih. Kuasai diri, jangan. Lepas. Apa namanya, jangan marah-marah. Kenapa nggak mau jawab salam saya? Kendalikan diri. Anda Muslim bukan? Kita bisa ngobrol baik-baik nggak? Kami tidak ingin mengganggu. Kenapa nggak jawab salam saya? Kami datang ke sini hanya untuk bersilaturahmi. Berarti Anda bukan Muslim ya? Ini apa wujudnya? Kayak kera. Oh, kayak siluman kera ya? Jadi Anda yang menempati tempat ini? Ini rumah Anda gitu? Jadi sebelum kita masuk, dia di sini, dia menjegat istilahnya gitu sebelum kita masuk ke sana gitu. Biar kita nggak jadi ke sana. Kenapa kok Anda apa yang mau Anda kami? katakan? Atau mungkin Anda nggak senang dengan kedatangan kami atau bagaimana? Coba bicara. Mau apa kau Saya mau berziarah kemari. ke tempat ini? Mau berziarah saya kemari. Berziarah dan mempelajari sejarah. Katanya di sini petilasan Ki Ageng Mangir. Aduh. Kamu siapa? Bisa bicara? Kenapa menghalangi perjalanan kami? Apakah nggak bisa kita berteman? Ngobrol baik-baik, jangan dimusuhin. Kan kami nggak mengganggu. Aku dari sana. Dari sana? Tempatmu di pohon atau di mana? Aku yang suka mewujudkan. Aku yang suka menampakkan diri. Menampakkan diri. Tujuan kamu apa menampakkan diri? Kepada siapa menampakkan diri? Menakut-nakuti warga yang mau kemari. Yang melintasi. Berarti depan itu kan tadi jalan ya? Kamu suka menampakkan diri pada orang yang lewat jalan itu. Ketika menampakkan diri, wujudmu apa? Aku berubah-ubah. Terkadang aku menjadi seekor binatang. Aku bisa merubah seperti ular kecil. Lalu tujuanmu apa menampakkan diri tuh? Karena kami berbeda dengan yang ada di dalam. Berbeda dengan... Kami hanya di depan saja. Kalau masuk wilayah apa? Ini dia nggak berani. Makam situ nggak berani. Yang ini, yang punya lagi nih, nggak berani. Oh gitu. Mau kemana Jadi kayak kamu? Mau pintunya kemana? sini, bener kata Panglima tadi, pintu ya. Mau kemana kamu? Kamu jangan Ke pergi. batasnya apa? Ke batasnya. Mau kemana? Jangan. Sini aja, di sini aja. Tujuanmu menampakkan diri untuk apa? Menakut-nakuti. Kami tidak menakuti, Lalu Enggak. Nakut-nakutin enggak. Jadi tapi kami hanya menunjukkan bahwa kami ini ada. oh, mau eksis. Bukan saja kalian, tapi kami pun ada. Selain itu apa tujuannya lagi? Pengen diakui doang. Mereka manusia yang lemah. Manusia yang mana? Mereka akan ketakutan dengan melihatnya kami. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya sama kalian tuh ya. Nah, kamu tahu nggak sejarah tempat ini? Hah? Mau kemana? Sini aja ngobrol baik-baik. Kami hanya pengen tahu sejarah tempat ini. Katanya ada petilasan Ki Ageng Mangir dan dulunya perkampungan, apa benar? Hah? Gak mau ya? Biarin. Ya udah, Mau kalau kamu kemana? nggak mau cerita, mau nggak kamu tobat? Biarkan aku seperti ini. Kamu punya Tuhan nggak? Penciptamu siapa? Aku tahu siapa
Tuhan, tetapi aku tidak mengikuti jika kami apa? menuruti agama Tuhanku. Kami tidak bisa menggoda. Oh, berarti setan kamu suka Kami menggoda. senang menggoda. Emang gangguanmu tuh berwujud apa sih? Kalau penampakan aja sebenarnya sih nggak terlalu mengganggu kalau menurutku sih. Sesungguhnya kami hanya ingin menunjukkan kami ada Eksistensi. agar tak ada kesombongan dalam diri manusia. Niatnya sih bagus. Cuman sayang aja diajak nggak mau. Jika kami mengganggu, kami merasuki tubuhnya. Jika kami mengganggu, kami membuat penyakit dalam tubuhnya. Seperti teman-teman Tapi kamu ya, dan itu gitu. tak terjadi. Ya. Tapi andaikan kamu diambil sama seorang dukun untuk ditugaskan menyakiti, kamu mau? Jika ada yang mencoba mengambil, kami pun tidak sendiri untuk melawannya. Jadi nggak mau kamu kalau disuruh menyakiti? Tak semudah ia mengambil kami. Oh, berarti bagus sebenarnya nih. Kamu udah selangkah lagi jadi makhluk yang Tak mulia. semudah kami bisa diperintah. Ya sudah. Iya, harus dikasih upah kan? Kalau ngambil mau disuruh nyakitin. Karena itu harus ada peraturannya, yaitu Harus dikasih makan. mengalahkan kami. Jika bisa mengalahkan kami, kami akan tunduk dengannya. Oh gitu. Tapi harus kau ingat, jika ada yang ingin mengambil dari tempat ini untuk bertujuan menyakiti, kami akan bergabung dengan yang ada di dalam. Walaupun aku berbeda dengan yang di dalam, tapi aku tak ingin diperintahkan oleh kaum manusia untuk menyakiti. Iya, berarti kamu udah bagus selangkah lagi. Ayolah, ikut kami. Janganlah kau memaksa. Iya, enggak maksa udah. Biarkan kami tetap dengan keyakinan yang Ya sudah. kami punya. Selamat kamu terus dalam keyakinanmu. Ya udah, terus siapa ini? Panglima. Ya udah kalau gitu keluar aja dari tubuh Agil ya. Karena kami sebenarnya butuh informasi. Kalau kamu nggak bisa kasih informasi, ya udah kamu keluar aja ya. Jangan kalian takut dengan keberadaan kami. Jika kalian takut dengan keberadaan kami, bangsa kami yang dari luar tempat ini, dia merasa bangga karena ketakutan hatimu dengan melihat bangsa kami. Karena sesungguhnya kalianlah paling tinggi dari kami. Makhluk yang paling mulia adalah manusia, gitu maksudmu ya? Tapi kalian sering terkecoh dengan bangsaku. Ya sudah, terima makasih kasih pesannya. informasinya, pesannya. Saya sudah tahu keberadaanmu saat ini dengan kehadiranmu. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan Ya. kau lanjutkan Ya. perjalananmu. Ya. Itu Terima ada, kasih. ada Pak Joko yang jaga wilayah ini sama Pak Babinsa mereka gitu. Ada pesan nggak untuk mereka? Aku dari tempat yang berbeda. Aku hanya berada di depan saja. Jagalah baik-baik tempat ini. Jangan salah gunakan tempat ini. Walaupun aku berbeda denganmu, Dia bukan muslim, tapi dia nggak mau kalau tempat ini Tapi- disalahgunakan. kita harus saling menjaga. Kami hanya menampakkan kepada manusia
yang hatinya tidak kuat. Gitu. Ya sudah, terima kasih banyak. Kami sudah tahu keberadaannya. Kami mau lanjutkan perjalanan kami lagi. Ya, baik-baik saja di sini. Salam buat semuanya. Salam Ya. untuk semua dan saling menghormati. Salam buat semuanya. dari pembicaraan. Abdi dalam Iya. sudah menunggu. Abdi dalam sudah menunggu katanya. Terima kasih. Oh iya, makasih ya. Terima kasih Baik-baik banyak. kamu ya. Ya wes Panglima. Ya. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Pak, bisa ditunjukkan mana situsnya? Ini ya Pak? Ini tempat pendopo Watu Gilang. Oh boleh Pak. Boleh. Namanya pendopo Watu Gilang. Watu Gilang. Watu Gilang. Ya. Oh. Maksudnya kok namanya Watu Gilang itu gimana Pak ceritanya? Dulu masyarakat sini menamai juga Watu Gilang. Ini kan dikaitkan dengan Ki Ageng Mangir. Inilah aslinya kan dampar. Tempat Oh, duduk. Itu tempat duduk ya? Ya. Dulunya Semedi. tempat duduk Ya. Pas atau Medi. tempat semedinya Ki Ageng Ya. Mangir di sini. Oh. Juga pernah buat sembahyang Syekh Ismail. Pernah dipakai untuk tempat sembahyang Sembahyang Syekh Ismail. Jadi Syekh Ismail itu subhanallah. adalah tokoh ulama yang hidupnya 100 tahun setelah Ki Ageng Mangir. Jadi ini ada dulu, Ya. baru ada Syekh ya. Ya. Dan makam Syekh itu adanya di sebelah sana ya Pak. Ya. Oh, di wilayah ini juga. Ini tempat Ya, sholat. kita doakan sebentar ya. Semedi. Ya, Oke. saya Ismail ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Allah Akbar. Ismi udah dikuasai oleh makhluk gaib yang ada di sini. Pak, sini Pak, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Goedemiddag. Oh, dia menyapa Pak Joko bahasa Belanda. Goedemiddag. Iya. Selamat sore. Ini noni-noni apa anak kecil ya, Panglima? Noni. Oh, cantik ya. Kenapa Anda bisa berada di sini? Boleh dijelaskan? Sini Pak, deket sini kalau mau nanya-nanya. Boleh kita kenalan dulu. Noni namanya siapa? Pokoknya si Endel tapi. Enemy. Dia ngomong bahasa Belanda, sih dia ngomong Jawa. Apa maksudnya? Enemy ya. Enemy. Enemy. Namanya enemy. Ane. Oh, Ane. Ane. Oke, Nona Ane. Kenapa Nona Ane bisa di sini? Look at it. Menyapa Look Pak at Jadi. me. Menyapa Panglima. Oh, terima kasih. Mungkin maksudnya selamat datang ya? Apa kabar? Oh. Pripun kabar ini? Oh, bisa bahasa Jawa Pak. Pripun kabare? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Nona Ana ini orang Belanda tapi Muslim ya? Oh, Muslim. Ini teman Anda Pak Joko? Dia gitu. Teman, Oh, temannya Pak Joko. lihat wanita cantik, sing ayu, Iya. laku. Ada wanita cantik jalan-jalan. Di mana? Di sini. Ada yang pernah lihat? Iya Pak ya? Ya, Oh, Bapak dengar cerita itu atau Bapak lihat sendiri? Saya nggak Del- pernah. Tuh, ayo nggak boleh bohong. Ntar dia bilang pernah lihat Bapak lihat dia kok. Ya, kamu pernah dilihat oleh Pak Joko? Ya. Oh, cantik ya. Gimana sih ininya deskripsinya? Kalau di sini. saya, Loh, oh maunya deket Pak Joko? Walah. Ayo. Gimana? Ayo Duduk. ikut. Ayo. Oh, ini macam meja tamu ya? Kursi tamu?
Oh, boleh, baik. Oh, iya. Ayo Pak Babinsa duduk Pak. Pak sini Pak, dia pengen deket Pak Joko, temen katanya kok. Sini boleh duduk ya? Basah. Ini meja nggak boleh dudukin. Ini meja ya? Kalau duduk di sini bisulan. Nih, Enggak. tidak sopan. Tidak sopan. Iya. Soalnya waktu kecil dibilangnya bisulan. Oke, baik. Jadi belajar, tempat belajar. Oh, tempat belajar. Dulu di Yes. sini tempat belajarnya siapa? Tempat Nona, belajar. Ane, atau Ki Ageng Mangir? Lama. Itu ada dulu saya itu bilang saya itu penjahat negeri ini, tapi diangkat jadi wanita baik. Maksudnya karena Anda seorang anak dari orang Belanda dianggap penjajah gitu. Papa Anda sebagai apa waktu itu? Van Dok, ha? ya, Beliau ya. apa yang beliau lakukan di sini? Dulu tertahankan tempat, tak bisa. Kalau saya selamat di sini, tapi tidak dijahat, tapi malah baik. Saya dihormati, diajarkan baikan. Yang mengajarkan siapa? Ada sosok itu. Laki atau tua. Laki-laki. Tua, Laki tua. kecil badannya. Tinggi sekali. Setinggi pohon ini. Saya lihat tadi. Iya. Ya, Kakek bersorban. ya. Ada kakek bersorban tingginya setinggi pohon. Tinggi sekali. Dulu, kena dulu, sekarang beda. Lebih kecil. Dulu tinggi. Manusia zaman dulu tinggi-tinggi ya. Ya. Abad keberapa? Tidak terlalu lama. Tapi batu ini sangat lama. Saya tidak boleh bicara. Loh, Tapi saya bicara karena saya diajar baik. Agama baik. Saya bicara mengenai kebaikan. Tentang orang soleh. Tentang keimanan. Tentang kebaikan. Iya. Anda tahu kisah tentang Ki Ageng Mangir? Tak berani. Kenapa kok nggak berani? Karena bukan saya. Itu berbeda. Sedangkan kami ingin mengetahui sejarah. Silakan. Karena banyak sekali cerita rakyat yang mementaskan tentang tokoh Ki Ageng Mangir, termasuk saya. Ya. Saya pernah memainkan ketoprak sebagai berperan sebagai Retno Pembayun yang sangat dekat dengan Ki Ageng Mangir. Nah, kita ingin mengkonfirmasi sejarah itu. Siapa yang bisa memberi penjelasan? Ya, sungguh ramai. Nanti ada bila dia Kenapa? Kau jenengan kui. Itulah saya Ageng Mangir. Apa maksudnya Pak? Jenengan disuruh nganter ke sana. Oh, tempatnya bukan di sini. Iya. Dan ini kan cuma buat Di- pertemuan. Di sini tempat pertemuan. Ya. Pertemuannya Ki Ageng Mangir. Please, silakan. Monggo. Monggo kerso. Monggo. Oh, mau diajak ke sana. Oh ya udah, yuk ke sana sama Nona Ana. Nona Ana kok nggak mau ke sana, kenapa? Ke sini saja. Karena aku di sana. Tidak mau ke sana. Ada yang melarang Anda ke sana? Bukan tempatku. Tidak boleh. Berarti di sini ada wilayah-wilayah. Ada di sini. wilayah-wilayahnya. Depan sana beda penghuninya, tengah beda. Di sini beda, di sana beda lagi. Ya sudah. Berlapis-lapis dia. Silakan, monggo. Baiklah kalau tidak mau menceritakan tentang Ki Ageng Mangir. Tapi Bukan ranah dia.
Nona Ana. Terima kasih Nona Ana. Ya, bye-bye. Bye-bye Nona Ana. Bye-bye. Bye-bye. Pegang. Makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Allah. Nah sekarang yang petilasan yang lain di mana Pak? Yang tadi Nona Ana suruh ke sana ya? Ya udah yuk. Ini apa nih? Boleh kita lihat Pak Joko? Bisa jelasin Pak? Ini yang namanya artefak tuh ini kali ya? Iya, artefak. Keramik Cina ini. Ini punya kuno semua ya? Iya. Keramiknya. Tapi dapatnya pecah-pecah gini ya Pak ya? Benjuan ada, benjuan. Ini Iya. terbuat dari tanah bukan? Bukan. Umurnya udah ratusan Dari tahun apa ini. Pelajaran sejarah ini. Artefak. Ini batu apa? Menhir. Enggak, semacam nisan. Oh nisan. Oh iya itu buat bikin Selalu. sambal Pak. Cocok itu Agil itu tukang nyambel. Kalau yang lain ini apa yang Bapak ketahui? Apa alat untuk masak atau untuk apa? Kayaknya untuk alat sehari-hari kayak ini untuk apa itu padi, Numbuk jamu. padi, bikin jamu. Ya, di sini kan relief ini. Ini relief ini kakinya. Ini tadi sudah putus. Ini apa manusia Lingga. ya harusnya lingga. Oh ini lingga. Ini apa Pak? Kayak Ini kubah ya? semacam- Apa enggak, tuh? Ini gini. Gimana ceritanya Pak? Dulu, tutupnya ini loh. Ini loh. Oh iya, iya. tutup. Ini sebagai apa? Ini sama batu lumpang. Untuk numbuk ya? Iya. Mantep ya kalau dulu numbuknya langsung batu ketemu batu Jamu. Obat. untuk bikin Ini, jamu. kalau ini miniatur Lingga candi. semu namanya. Di mana Pak? Itunya. Yang tadi Nona Ana suruh ke sana. Jauh ya? Oh jauh ya? Jauh. Ini batu apa, Pak? Ini apa yang di Nah sini? kalau ini batu apa? Kalau ini saya diperintah untuk dipagar aja. Oh diperintah untuk dipagar. Berarti nggak boleh melewati pagar. Belum tahu ini apa. Tapi batu apa ini apa Bapak nggak tahu? Belum. Pada hubungan dengan Ki Ageng Mangir apa bukan? Bapak juga belum tahu. Mi. Kawatnya ya? Kayaknya bukan Ismi nih. Oh, jagain. Ada kawat soalnya. Ikutin aja dulu. Kita ini aja. Apa kontrol? Hati-hati ya, jaga badannya Ismi ya. Awas, astagfirullah. Kawatnya jaga. Ini di sini Duduk. banyak batu nih, sobat mata langit biar lihat. Kita dengar aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkunya bagus ya, ada sandarannya. Tempat duduknya beliau nih. Salam sejahtera bagi semua. Salam sejahtera. Apa boleh kita bersilaturahmi? Kau dari aliran darah Samudra Pasai. Kok tahu? Mang Panglima Salam. dari Aceh. Sama dengan yang ada di ujung sana. Syekh Ismail maksudnya. Oh, beliau dari ini Pak Joko. Syekh Ismail dari Sumatera. Tidak. Satu guru untuk menebarkan, untuk mensyiarkan agama. Apakah boleh memperkenalkan diri? Kami dari Jakarta, saya Ratna Listi. Ini Panglima Langit, ini Pak Joko, ini Babinsa, Pak Jadi dan Pak Sulino. Dan yang di sana itu tim Mata Langit dan Sobat Mata Langit. Ini dengan siapa? Apa harus aku sebutkan? Kan tak kenal maka tak sayang. Kita kan harus kenalan dulu, tamu kan adabnya mengenal tuan rumahnya gitu. Apa harus seperti itu dalam hidup? Tak kenal maka tak sayang. Tidaklah selalu begitu. Itu yang benar begitu. Jadi Terima bahasa tak kasih. kenal maka tak sayang itu Peribahasa. ada pembatas antara kita dan manusia lainnya. Jadi manusia itu tidak boleh ada batas. Benar. Berbeda suku, berbeda agama, tapi harus tetap menjalin kasih. Menebar kasih sayang gitu ya. Ini Prabu ini. Oh Prabu, kita boleh panggil apa? Ki atau Prabu saja? Panggil saja aku seperti biasa. Eyang, Ki, Prabu. Oh, ya udah Prabu aja. Maaf Prabu.
Kami datang ke sini untuk mencari informasi tentang sejarah tempat ini agar bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Bisa Prabu ceritakan sejarah tempat ini dan apakah benar ada petilasan Ki Ageng Mangir di sini? Kekuatan cinta yang membawaku ke tempat ini. Iya, berarti apakah benar ada kisah asmara pada saat itu? Gadis yang berkulit kuning, rambut panjang terurai, pancaran sinarnya memukau hati, menusuk sukma, gemulainya menyentuh detak jantungku, suaranya meluluhkan jiwa. Dialah wanita itu yang ku kejar. Apakah nama perempuan itu Retno Pembayun? Roro Retno Diningrat Pembayun. Oh, benar. Berarti Anda yang dulu mendampingi Ki Ageng Mangir? Iya. Gimana kisahnya? Sepertinya kok ada kesedihan di sana. Aku sudah mengatakan kepada beliau untuk mempertahankan rasamu, tapi rasa itu tidak bisa terbendung lagi, seakan menembus dunia yang tidak terlihat, hingga akhirnya kekuatannya pun menjadi lemah. Laki-laki yang gagah perkasa lemah karena seorang wanita. Tapi itu kan tidak salah. Cerita sejarahnya memang begitu, Panglima. Jadi Ki Ageng Mangir itu pemimpin sebuah kerajaan. Nah, oleh kerajaan musuh itu dikirimlah anak atau putri raja untuk menyusup menjadi seorang penari dan pesinden yang gemulai untuk menyusup kerajaan lawan. Tapi ternyata rajanya jatuh cinta ke Retno Pembayun ini. Gitu cerita sejarah. Benar begitu, Prabu? Benar. Tapi tidak mati di tangan musuhnya. Iya. Tidak mati di tangan musuhnya. Yang kalian tahu dia mati di tangan musuhnya. Tidak. Iya. Makanya kami ingin tahu sejarah sebenarnya bagaimana. Karena Retno Pembayun itu putri dari Panembahan Senopati. Itu yang saya ketahui dari sejarah. Benar seperti itu. Raden Wijaya. Dendam bisa sirna karena cinta. Awalnya wanita itu ingin membalas dendamnya karena dia anak yang patuh terhadap orang tuanya. Tapi karena ketulusan cinta dari Ki Ageng Mangir, saat mengetahui bahwa beliau adalah anak dari seorang musuh, dia rela menyerahkan diri kepada ayahandanya. Iya. Tapi tahukah apa yang terjadi? Retno Pembayun pun jatuh hati sungguhan kepada Ki Ageng. Gitu. Walaupun dia sebenarnya ditugaskan hanya untuk menyusup dan pura-pura memata-matai, tapi dia malah jatuh cinta. Benar. Yang harus kalian ketahui, dia pergi bersama. Tempat ini salah satu pelarian dari timur ke tengah. Jawa Timur ke Jawa Tengah? Ya. Rumah yang ini sebenarnya mana? Majapahit bukan? Majapahit ya? Apa Mataram? Apa Mataram? Biar sejarahnya benar gitu, dilurusin gitu. Dia dari Yogyakarta, tapi Retno dari sini. Berarti Ki Ageng Mangir dari Jogja, Retno Pembayun dari sini. Ya. Majapahit. Madiun berarti daerahnya, benar? Tidak di Madiun. Oh, tidak di Madiun. Tapi dia singgah di tempat. Ini salah satu tempat pelarian. Ya. Pelarian mereka berdua ya? Dia pernah singgah di tempat ini, tapi tidak menetap di tempat ini. Oke, petilasan ya, benar. Itu siapa aja yang pernah menetap selain beliau? Apa ada prajurit-prajuritnya atau bagaimana yang di sini? Dia bersama prajurit. Tapi mereka akhirnya menikah ya, Ki? Akhirnya kau tahu, dia merelakan dirinya kepada wanita itu. Padahal anaknya musuhnya. Apapun sebagai tanda cintaku padamu, aku rela. Bayangkan sosok seorang Ki Ageng Mangir yang selalu menang dalam peperangan, tunduk terhadap wanita itu. Apa kehebatan wanita itu? Apa kehebatannya, Prabu? Retno bukan wanita sembarangan. Wanita yang tangguh, wanita yang gagah perkasa, tapi tetap anggun. Kelebihan apa lagi yang dimilikinya? Ahli perang ya, Ki? Ahli perang, penari yang baik,
cantik. Jadi ada dua sisi, gagah tapi lemah gemulai, lemah lembut. Tidak bisa semua orang memainkan itu. Kekerasan dan kelembutan ada pada diri. Dalam satu tubuh. Iya. Akhirnya kalau menikahi anak musuhnya berarti artinya dia menyerah atau gimana, Ki? Sudah menikah. Oh. Kenapa Anda seperti berat menceritakan kisah ini? Sering sekali, mungkin di antara kalian banyak sekali orang-orang yang mengatakan, aku cinta padamu, belahlah dadaku. Banyak bukannya mengatakan seperti itu. Banyak. Iya, itu apa ya, kata-kata mutiara untuk orang yang lagi jatuh cinta, Ki. Ada yang salah dengan kata-kata itu, Ki? Allah. Ganti sosok ini Panglima ya? Kok malah aku sih dikongkon cerita no? Oh, ganti lah. Ini siapa? Aku gak teko. Iya, Anda siapa? Maaf, dia tidak sanggup untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi sampai membuat beliau berat menyampaikan? Memang pada saat itu dia menyaksikan yang terjadi. Oh, Anda menyaksikan juga? Anda siapa? Nyai. Nyai. Iya, aku ya melihat. Berarti Anda udah hidup ratusan tahun ya? Iya, aku ya bantu-bantu among-among. Oh, apa namanya ya? Emban, apa sih? Membantu. Membantu tuh kalau zaman dulu namanya emban bukan? Iya. Oh, iya. Apa yang diketahui? Biasa kan dekat ya? Kalau Iya. ini sama Pengasuh ya? majikan dekat gitu. Emban tuh. Tahu gitu pasti. Kan tadi Prabu nggak mau ngomong terus menugaskan emban ini. Nggak Coba. sanggup dia bicaranya. Oh. Kan ada kisah yang dramatis gitu. Dramatis dan menyayat hati gitu ya. Memang tersayat dan dibelah dadanya. Itu Dibelah beneran apa dibelah gimana? kata-katanya bukan sekedar kiasan maksudnya. Hah? Kan dia bilang aku cinta padamu belahlah dadaku, kan bilang gitu ya. Berarti itu ada kejadian yang dadanya dibelah beneran. Bener kan kelihatannya. Coba Nyai sabar Nyai. Dibelah gimana? Yang belah siapa? Iya. Mungkin dia nyaksikan gitu. Sabar Nyai, sabar. Dia nyaksikan gitu. Bukan kepalanya. Kalau kisah yang diketahui apanya? Apanya? Kisah yang diketahui yang beredar. Dia membawa hatinya, raganya dikembalikan ke sana. Jadi dadanya dibelah, hatinya diambil, dibawa hatinya. Itu pesannya begitu. Demi cintanya padanya, dia rela menyerahkan hatinya. Hatinya kayak Iya. Dia sungguh mencintainya. Dia tidak dibunuh oleh musuhnya, tapi dia benar-benar mencintai wanita itu. Siapa? Ayah mertuanya? Bukan. Siapa? Siapa? Retno Pembayun. Istrinya sendiri. Jadi itu dipakai istrinya. Ayah mengalahkan. Suaminya adalah musuh dari ayahnya. Ya Allah. Jadi Retno Pembayun dirinya. Bukan kepalanya. Bukan kepalanya dipenggal, tapi dadanya dibelah gitu. Dia sendiri yang memintanya.
Oh ya? Biarkan ragaku di kerajaanku, hatiku ikut bersamamu di kerajaan. Sebenarnya itu yang terjadi. Sabar. Bukan sejarah yang beredar itu, jasadnya Ki Ageng Mangir itu dimakamkannya terbelah, yang jasad sebelah sini kepalanya di kerajaannya. Dan yang terjadi sebenarnya gimana? Jasadnya di kerajaannya sendiri, hatinya di kerajaannya. Allah Akbar. Apa pembayar Allah. Menceritakan hal yang sebenarnya itu nggak berat ya. Berat apalagi menyaksikan dan memang benar kisah itu dilihat gitu. Itu nggak main-main Iya, gitu. berarti ada sejarah yang memang baru sekarang terungkap gitu. Iya, jadi kayak cerita sebenarnya itu nggak perlu diketahui masyarakat. Yang diketahui masyarakat tuh yang aku dengar nih kisahnya. Kepala, ada yang bilang kepalanya dipenggal. Terus ada yang bilang makamnya itu badannya terbelah jadi dua, jadi makamnya itu masa ada makam kok begitu ya? Sana sebelah, di sana kerajaan musuh, di sini kerajaan sendiri. Ternyata begitu. Hatinya diambil. Sedih aku, kenapa ya? Aku kepengen nangis. Iya, aku juga. Nangis aja, Mi. Jadi yang saya nggak habis pikir itu dalam akal pikiran saya itu kan dia cinta beneran gitu ya. Iya. Kebesaran apa gitu yang melebihi segalanya gitu sampai dia tega begitu ya? Ya itu si Retno Pembayun ini kan seorang anak yang berbakti pada ayahnya. Ayahnya nyuruh dia menyusup untuk membunuh raja ini. Jadi yang mengerjakan tapi ternyata dia jatuh cinta sama raja ini. Yang itu Retno Pembayun. Retno Pembayun yang melakukan, iya. Dengan izin Ki Ageng Mangir enggak? Ki Ageng yang nyuruh. Atas izinnya. Wah, luar Jadi Ki biasa. Ageng Mangir itu pengen membuktikan aku tuh cinta sama kamu, tapi kamu juga harus berbakti sama ayah kamu gitu. Jadi dikasih silahkan gitu. Dia minta istrinya. Gitu. Hatinya itu disuruh bawa sama si Retno, mungkin raganya suruh tinggal di kerajaan seperti itu. Itu benar-benar dilema gitu, kisah asmara tapi juga kisah kekuasaan gitu. Begitu ya. Suruh belah kan atas izinnya Ki Ageng Mangir itu. Iya. Jadi mungkin Retno Pembayun pun juga berat melakukannya gitu. Pengorbanan luar biasa ya demi yang satu mencintai ya, seorang istri ya, rela ya memberikan apapun gitu ya. Iya. Untuk istrinya ya. Iya, tapi ya dilemanya di situ karena istrinya ini adalah anak musuhnya gitu. Lantas setelah itu apa yang terjadi gitu? Setelah dibawa ke istana, ya begitu cerita ya, dibawa ke istana ya, hatinya. Ya berarti kalau udah diambil hatinya ya udah. Apa sampai di situ ceritanya? Apa ada kisah lain lagi setelah itu? Setelah diketahui itu dan nasib Retno Pembayun akhirnya seperti apa gitu? Setelah peninggalannya Ki Ageng Mangir. Pak, ada lagi kali yang bisa mohon maaf jikalau memberatkan untuk diceritakan, tapi ini sejarah itu sebuah kebenaran yang memang sudah terjadi dan sekedar menjadi ilmu pengetahuan gitu. Agar tidak menjadi berita yang bohong di luar sana yang tidak sebenarnya terjadi gitu ya. Tapi ya saya juga nggak paham mana yang terbaik sebenarnya yang harus beredar cerita itu gitu. Yang jelas pasti akan ada pembelajaran di sini gitu. Ada hikmah di balik cerita ini. Nasib Retno Pembayun setelah kejadian itu seperti apa itu belum pernah diceritakan dalam sejarah ya Pak ya. Apakah memang ditutup rapat, tidak boleh sebagai rahasia atau gimana gitu? Iki nyoto, mungkin dalam kisah cinta kalian bisa merasakan dan sering mendengar. Belahlah dadaku. Tidak hanya itu, ketika kau merindukan seseorang, ragamu di sini, tapi jiwamu di sana. Iya ya. Ini semua keterkaitan atas dasar bakti dan tanda cinta. Benar. Retno Pembayun ada di dua sisi, bakti pada orang tua dan cinta pada suami. Ageng menunjukkan tanda cintanya dan Retno membuktikan baktinya pada orang tuanya. Tapi ingatlah,
Dendam hanyalah kehancuran. Dendam hanyalah kehancuran yang sangat menyakitkan. Dia sangat sakit sekali. Setelah itu, dia pun ikut bunuh diri meminum racun. Udah ada larangan soalnya. Tinggalkan. Udah ada larangan, udah ada larangan, nggak boleh lagi. Oke, kita akan. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Kita akan pamit. Terima kasih atas semua penjelasannya. Tempat Terima kasih. ini. Jangan lagi mengusik kesedihan. Oke. Ya, Baik. terima kasih. Kita tidak mengusik kesedihan. Maafkan kalau memang ada kesalahan yang merasa terganggu hatinya ya. Cuman untuk pembelajaran. Iya, untuk pembelajaran aja kok. Terima kasih ya. Segera tinggalkan tempat ini. Iya. Iya. Terima kasih atas sambutannya. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, kami pamit juga. Ada pesan lain? Dalam hidup, cinta bukanlah segalanya. Ingat itu. Yang segalanya itu apa? Perjuangan adalah segalanya untuk hidup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sini aja nih. Ayo. Gak apa-apa kalau mau muntah-muntah. Oke. Hijau keluar nggak tuh? Astagfirullahaladzim. Kenapa airnya hijau? Ismi, Kalau Bu. kenapa apa warna hijau? Kenapa jadi hijau ya? Fang kalau Bu. Sip tuh mana mah. Aku lemas, astagfirullah. Ayo jadi yuk. Ayo udah. Kuat nggak jalan ke sana? Kuat. Aku bismillah. Ya, Sobat Mata Langit, alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkap misteri yang ada di petilasan Ki Ageng Mangir di sini, dan memang ada kisah yang sangat memilukan yang sampai sekarang dada saya masih sesak gitu. Tapi karena memang sudah cukup, waktunya juga sudah menjelang maghrib, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum meninggalkan tempat ini, saya ingin tahu kesan-kesan dari Bapak Joko, gimana kesan-kesan selama mengikuti syuting hari ini? Kesan saya menambah pengetahuan dan aslinya sebenarnya sejarah yang selama ini beredar masyarakat kalau Ki Ageng Mangir meninggalnya tuh Dipenggal. enggak di sama batu bilang di Jogja. Jadi banyak Banyak versi. Simpang siur. Versinya ada yang ditindas batu. Ya. Ternyata seperti itu, Pak. Oke. Kesan lain apa, Pak, terhadap Mata Langit? Ini semua nyata ya, Pak, bukan settingan ya? Ya. Bapak Nyata. juga Nyata ikut sedih memang ya? nyata ya. Ya, baik. Pak Babinsa, gimana kesan-kesannya? Kesannya Pak Sulino. karena didatangi seperti ini, ya terima kasih atas kedatangannya, tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, hanya untuk mengetahui sejarah sejatinya Oh, ya. Ki Ageng Mangir itu seperti apa, sehingga saya sangat antusias atas kedatangan Mbak Ratna Lesti. Terima kasih. Iya. Demikian. Terima Ya, kasih. baik.
Pak Jadi apa? Cukup, sudah diwakili Pak Sulino. Baiklah. Ya Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini? Ya memang dalam kehidupan ini tidak semuanya harus mendapat sebuah pemberitaan yang sebenarnya, karena mungkin ada sesuatu hal yang memang mungkin juga tidak layak ya, mungkin juga bisa layak. Jadi ada dua alternatif sebenarnya ya. Memang kebenaran harus menjadi sebuah kebenaran dan kebenaran harus dikatakan dengan sebuah kebenaran juga. Jangan terjadi simpang siur, jangan menjadi sebuah fitnah. Betul. Artinya kalau disebarkan suatu berita yang bukan sebenarnya, itu kan menjadi sebuah pemberitaan fitnah. Dan apabila berita itu tidak baik, ya lebih bagus kita diam, jangan kita sebarkan yang namanya aib. Nah, tapi kalau namanya itu buat pembelajaran, ya silahkan. Tapi ya juga ada tata keramanya, ada cara penyampaiannya yang memang layak dan pantas. Menurut saya itu saja sih. Baik, ini juga hujan sudah semakin deras. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada tim Mata Langit, kepada komandannya yang namanya Panglima Langit dan Mbak Ratna Listi. Mbak Ratna Listi itu orang asli Madiun. Mudah-mudahan kehadirannya di Madiun ini membawa kebaikan, bisa mengedukasi masyarakat, dan yang tentunya bagaimana kita punya budaya ini harus bisa terjaga. Khususnya situs-situs cagar alam juga harus terjaga agar bisa lestari untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih, sukses selalu. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.